acting on or so wicked. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan anak bangsa, perkenalkan saya Imam Riyadi, mahasiswa dari STIE Primagraha. Di video kali ini saya ingin menjelaskan analisis jaringan kerja. Analisis jaringan kerja ini sangat cocok untuk kawan-kawan yang masih bingung mengambil proyek tersebut. Karena analisis jaringan kerja ini mengambil keputusan apakah menerima atau menolak proyek tersebut dan menentukan probabilitas waktu penyelesaian yang diharapkan dari suatu proyek. Ini ada beberapa tujuan analisis jaringan kerja. Saya ambil tujuan ini dari buku pengantar riset operasi edisi 3 Adi Wijaya. Saya sebutkan 1. Membuat jaringan kerja. 2. Menentukan jalur kritis dan waktu penyelesaian proyek. 3. Mengidentifikasi percepatan suatu proyek dan menghitung biaya percepatannya. 4. Mengambil keputusan apakah menerima atau menolak proyek tersebut. 5. Menentukan probabilitas waktu penyelesaian yang diharapkan dari suatu proyek. 6. Menghitung waktu proyek dari probabilitas yang diharapkan. Nah, ini pengertian dan penggambaran jaringan kerja. Berbicara mengenai jaringan kerja tidak terlepas dari suatu proyek, karena melalui suatu proyek muncul jaringan kerja. Proyek merupakan suatu kegiatan yang saling berkesinambungan dan berhubungan antar suatu kegiatan dan kegiatan lain yang membutuhkan suatu perencanaan, koordinasi, dan pengendalian. Hal ini dilakukan mengingat suatu proyek membutuhkan waktu dan biaya, sehingga dengan perencanaan, koordinasi, dan pengendalian yang baik, maka suatu proyek dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien. Penggunaan konsep jaringan kerja dapat dilakukan dalam setiap pekerjaan yang berkesinambungan. Contohnya, pembuatan rumah, jembatan, apartemen, dan lain-lain. Gambaran jaringan kerja. Sebelum kawan-kawan menggambar jaringan kerja, ada beberapa hal yang harus diketahui, yaitu dalam penggambaran suatu proyek terdapat dua gambar yang digunakan, yaitu garis panah dan lingkaran. Garis panah menggambarkan suatu kegiatan atau aktivitas yang membutuhkan waktu dan biaya dalam pengerjaannya. Lingkaran menggambarkan suatu kejadian yang menandakan awal dan akhirnya suatu kejadian atau aktivitas. Dalam suatu kegiatan terdapat dua lingkaran yang mengawali dan mengakhiri kegiatan tersebut. Kawan-kawan bisa dilihat dari video tersebut gambarnya. Lingkaran 1 kejadian, garis panah kegiatan atau aktivitas X, lingkaran 2 kejadian. Keterangan tersebut: 1. Kejadian awal sebelum kegiatan dimulai. 2. Kejadian akhir dan dari suatu kegiatan. X. Kegiatan yang memerlukan waktu dan biaya dalam pelaksanaannya. Dalam suatu proyek terdapat suatu kegiatan dan kegiatan pendahulunya, kawan-kawan. Dan sebelumnya kegiatan tersebut dimulai, maka kegiatan pendahulunya harus selesai terlebih dahulu, kawan-kawan. Kawan-kawan bisa dilihat gambar yang kedua, ada lingkaran 1 garis panah atau X, lingkaran 2 garis panah atau Y, dan yang terakhir lingkaran 3. Keterangan tersebut, kegiatan Y dapat dikerjakan apabila X telah selesai. 3. Gambar anak panah menggambarkan urutan-urutan pekerjaannya. 4. Lingkaran diberi penomoran kawan-kawan untuk memudahkan proses pencarian jalur kritis dan agar tidak terdapat nomor yang sama. 5. Dua kejadian yang hanya dapat dihubungkan oleh satu kegiatan. 6. Jaringan kerja dimulai hanya dari satu kejadian awal dan akhir dengan hanya satu kejadian juga. 7. Adanya variabel dummy untuk membantu proses pembuatan jaringan kerja apabila kawan-kawan membutuhkannya. Contohnya saya ambil dari buku yang saya sebutkan ya kawan-kawan di halaman 185. Untuk contoh, buatlah jaringan kerja dari soal di bawah ini. Ada beberapa kegiatan A, B, C, D, E, dan F. Untuk kegiatan pendahulu, kenapa kegiatan pendahulunya yang awal itu saya kosongkan? Karena kegiatan A itu dimulainya pekerjaan proyek tersebut.
Kalau yang B, kegiatan B dikerjakan setelah A-nya selesai, dan yang C dikerjakan setelah A-nya selesai. Dan seterusnya begitu ya kawan-kawan. Yang F juga sama, dikerjakan setelah D-nya selesai. Ini jawaban dari contoh yang tadi ya kawan-kawan. Kenapa saya di sini dituliskan huruf S, sedangkan yang di sana tidak, sedangkan yang di contohnya tidak ada huruf S. S itu start kawan-kawan. Start itu mau mulainya kegiatan pekerjaan proyek tersebut, karena kita mau mengerjakan kegiatan yang A. Karena kegiatan yang A itu awal kegiatan yang harus diselesaikan. Jika kawan-kawan ingin mengerjakan kegiatan yang B dan C, karena kawan-kawan tidak bisa mengerjakan yang B dan C karena yang A-nya belum terselesaikan. Jika kawan-kawan sudah terselesai kegiatan A, maka kawan-kawan boleh mengerjakan pekerjaan kegiatan B dan C. Jika kawan-kawan sudah selesai kegiatan yang B, maka kawan-kawan bisa melanjutkan ke kegiatan yang D. Dan kawan-kawan jika sudah selesai mengerjakan kegiatan yang C, maka kawan-kawan juga bisa mengerjakan kegiatan yang E. Dan jika yang D sama E-nya sudah terselesaikan oleh kawan-kawan, maka kawan-kawan bisa mengerjakan yang pekerjaan kegiatan F, karena F itu kegiatan akhir dari suatu proyek tersebut. Kok kenapa di sini ada angka 0 ya? Karena kenapa saya tulis angka 0? Karena saya tulis ke angka 0 itu karena waktu kegiatan belum saya tulis di contoh tadi, karena di contoh buku juga tidak ada waktunya kan. Jadi saya tulis sementara 0 dulu ya kawan-kawan. Ini pengertian waktu pengerjaan proyek dan jalur kritis ya kawan-kawan. Waktu pengerjaan proyek dapat dicari menggunakan pendekatan kejadian lingkaran. Pendekatan ini dilakukan dengan membagi lingkaran menjadi beberapa bagian, di mana lingkaran mengindikasikan penomoran adalah waktu tercepat untuk mengerjakan suatu kegiatan atau earliest time atau TE. TE didasarkan atas dimulainya kegiatan tersebut sampai kegiatan terselesaikan, di mana apabila terdapat lebih dari satu kegiatan yang mendahulunya, maka dipilih waktu yang besar. Hasil akhir dari TE adalah waktu penyelesaian proyek tersebut. Dan untuk bagian bawah adalah waktu yang terlama atau latest time atau TL. TL juga didasarkan atas kegiatan, tetapi kegiatan dimulai dari belakang menuju ke depan, di mana apabila terdapat lebih dari satu kegiatan yang mendahulunya, maka dipilih waktu yang paling kecil. Untuk jalur kritisnya merupakan jalur terpanjang atau terlama dalam penyelesaian proyek tersebut. Apa sih itu jalur kritis? Jalur kritis itu ya kawan-kawan, jalur yang tidak ada toleransinya. Jika kawan-kawan menemukan pekerjaan yang jalur kritis, maka itu pekerjaan tidak ada toleransi sama sekali. Karena walaupun kawan-kawan membolak-balikan untuk pengerjaan jalur kritis, maka tetap angkanya sama ya kawan-kawan. Karena itu jalur kritis itu tidak ada toleransi ya kawan-kawan. Ini saya punya soal ya kawan, yang saya akan pecahkan melalui penyelesaian proyek dan jalur kritis. Ada beberapa kegiatan, ada kegiatan A, B, C, D, E, F, dan G. Untuk kegiatan pendahulu, kenapa saya kosongkan? Yang tadi udah saya jelaskan ya kawan-kawan. Yang kenapa kegiatan pendahulu yang A sama B itu dikosongkan, karena kegiatan A dan B itu kita memulai kegiatan untuk menyelesaikan kegiatan A dan B terdahulu, dan sama kegiatan C dikerjakan setelah kerjaan A terselesaikan, dan seterusnya kawan-kawan. Untuk waktunya ada 4 minggu dan 5 minggu, 6 minggu, 4 minggu, 7 minggu, 8 minggu, dan 9 minggu ya kawan-kawan. Nah, ini jawaban yang soal yang tadi saya buat ya kawan-kawan. Ini jawabannya. Ini kenapa ada angkanya ya? Karena angkanya itu adalah waktu pengerjaan proyek ya kawan-kawan.
Waktu pengerjaan proyek mempunyai A itu 4 minggu dan yang B itu 5 minggu. Yang angka yang di bawah huruf itu, yang di tengah itu, kawan-kawan perhatikan, itu adalah waktu. Itulah adalah soal yang tadi ya kawan-kawan. Kawan-kawan jangan melihat yang atas atau bawahnya. Kawan-kawan harus perhatikan yang tengah terlebih dahulu kawan-kawan. Karena itu adalah waktu atau soal yang tadi saya buat kawan-kawan. Nah, terlebih dahulu biasa menulis huruf S didampingi huruf angka 0000, karena itu adalah start mulainya kegiatan pekerjaan. Kenapa itu angkanya 0? Karena S itu start itu tidak memakan waktu. Nah, jika kawan-kawan ingin memulai kegiatan, maka kawan-kawan terlebih dahulu mengerjakan kegiatan A sama B. Kegiatan A itu mempunyai waktu 4 minggu, yang B itu 5 minggu. Nah, yang 4, kawan-kawan harus mengerjakan yang di atas terlebih dahulu ya kawan-kawan, karena itu beda rumus kawan-kawan. Yang di atas itu adalah TE, yang di bawah itu TL. TE itu waktu tercepat dan TL itu waktu terlama. Nah, kawan-kawan bisa dilihat di sini ada huruf angka 0 ditambah 4 sama dengan itu 4. Nah, yang B juga sama kawan-kawan. 0 ditambah 5 sama dengan 5. Terus jika kawan-kawan sudah selesaikan kegiatan yang A, maka kawan-kawan bisa mengerjakan kegiatan yang C dan D. Kegiatan yang C itu mempunyai waktu 6 minggu. Nah, 6 ditambah 4 itu adalah 10. Nah, jika kawan-kawan sudah terselesaikan yang C, maka kawan-kawan terlebih dahulu mengerjakan yang D, karena tidak bisa mengerjakan yang F. Karena di sini F harus lebih, karena yang F itu terpaku sama yang D, maka kawan-kawan harus menyelesaikan yang D terlebih dahulu ya kawan-kawan. Yang D itu mempunyai waktu 4 minggu. 4 ditambah 4 adalah 8 ya kawan-kawan. Maka kawan-kawan bisa mengerjakan kegiatan yang F jika kawan-kawan sudah mengerjakan kegiatan yang C dan D. Yang F itu mempunyai waktu 8 minggu. Nah, di sini ada 2 kasus ya kawan-kawan. Nah, jika kawan-kawan mengerjakannya yang TE, maka kawan-kawan TE itu atau yang di atas ya kawan-kawan, yang TE itu pilih angka yang terbesar. Nah, di sini angka yang terbesar itu yang di kegiatan C sama D itu adalah angka 10 kawan-kawan. Kawan-kawan bisa tambahkan 8 ditambah 10 adalah 18 kawan-kawan. Nah, kawan-kawan tidak bisa mengerjakan yang G karena yang E-nya belum terselesaikan kawan-kawan. Kawan-kawan harus menyelesaikan yang E terlebih dahulu kawan-kawan. Yang E itu mempunyai 7 minggu. Nah, 7 ditambah 5 itu sama dengan 12 ya kawan-kawan. Nah, kawan-kawan bisa mengerjakan kegiatan yang G karena yang F sama E sudah terselesaikan. Nah, di sini sama, ada 2 kasus, ada 2 kegiatan ya kawan-kawan. Kawan-kawan harus pilih yang lebih besar. Ingat, lebih besar ya kawan-kawan. Angka yang lebih besar itu adalah 18. 18 ditambah 19 adalah 27. Nah, kawan-kawan sekarang bisa mengerjakan yang bawah. Kawan-kawan yang bawah itu adalah TL, waktu terlama. Kawan-kawan bisa menurunkan angka yang 27 ini ke bawah. Nah, turun angka 27 ini dikurangi 9 sama dengan 18 ya kawan-kawan. Nah, jika kawan-kawan sudah selesai, maka pindah lingkaran, maka di sini tulislah angka 18 yang di bawah ini ya kawan-kawan. 18 dikurangi 8 itu sama dengan 10 ya kawan-kawan. Nah, kawan-kawan bisa pindah ke yang E. Yang E itu 18 dikurangi 7 sama dengan 11 ya kawan-kawan. Nah, seterusnya seperti itu ya kawan-kawan. Nah, kawan-kawan bisa memperhatikan di sini ada angka yang sama ya kawan-kawan, banyak angka yang sama ya kawan-kawan, seperti A, C, F sama G. Itu yang dinamakan jalur kritis, jalur tidak mempunyai toleransi sama sekali. Jika kawan-kawan mengerjakan yang di atas itu adalah 10, maka yang di
bawahnya juga 10 kawan-kawan, karena itu tidak ada toleransi. Ini yang punya yang C ya kawan-kawan, karena di sini yang C itu jalur kritis ya kawan-kawan. Ada 4 jalur kritis kawan-kawan. Kawan-kawan bisa lihat waktu penyelesaiannya itu, waktu penyelesaian proyek itu adalah 27 minggu kawan-kawan. Kawan-kawan bisa lihat di sini ya kawan-kawan, di bawah ini ada keterangan waktu penyelesaian proyek adalah 27 minggu. Jalur kritisnya adalah A, C, F, dan G. Itu saja yang bisa saya jelaskan ya kawan-kawan. Kenapa saya tidak menjelaskan yang waktu probabilitas? Karena saya di sini waktunya tidak cukup kawan-kawan. Kalau kawan-kawan ingin bisa tahu untuk menentukan keputusan apakah menerima atau menolak proyek tersebut, maka kawan-kawan jangan lupa subscribe channel saya kawan-kawan. Karena saya kalau ada dukungan dari kawan-kawan, saya akan terus berkreasi untuk membuat video jaringan kerja ini ya kawan-kawan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Existing one. Word. So what? We get drunk. So what? We don't sleep. We're just having fun. We don't care who sees.